Contoh soal nomor 3, soalnya lebih kompleks ya. Kita lihat soal yang pertama. Negatif A kuadrat B dipangkatkan 3 dikalikan negatif AB pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, kalau kita menjumpai bentuk soal seperti ini, maka kita uraikan satu persatu. Bilangan yang ada dalam kurung kita pangkatkan. Negatif dipangkatkan 3, pangkatnya ganjil, itu hasilnya negatif. A pangkat 2 dipangkatkan 3, pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat 6. B dipangkatkan 3, B pangkat 3, kemudian dikalikan. Negatif dipangkatkan 4, pangkatnya genap, hasilnya positif. A dipangkatkan 4, A pangkat 4. B pangkat 3 dipangkatkan 4, pangkatnya dikalikan 3 kali 4, 12. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita uraikan, kita sederhanakan satu persatu yang bilangan pokoknya sama. Yang pertama, tandanya dulu, ini negatif, ini positif. Negatif kali positif adalah negatif. A pangkat 6 dikalikan A pangkat 4. Ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita tambahkan. Kemudian B pangkat 3 kita kalikan dengan ini B pangkat 12, pangkatnya juga kita tambahkan. Maka hasilnya adalah negatif A pangkat 10 B pangkat 15. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 sama seperti soal nomor pertama, kita uraikan satu persatu bilangan yang ada dalam kurung. 4 dipangkatkan 3, atau sebelumnya ini 4 itu bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 6. A kuadrat dipangkatkan 3 menjadi A pangkat 6. B pangkat 3 dipangkatkan 3 menjadi B pangkat 9. Kemudian dibagi. Negatif dipangkatkan 4, pangkatnya genap, hasilnya positif. 2 dipangkatkan 4, 2 pangkat 4. Kemudian A dipangkatkan 4, A pangkat 4. Dan B pangkat 3 dipangkatkan 4 menjadi B pangkat 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkatnya dikurangkan menjadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian A 6 dikurangi 4 sama dengan 2 juga. Kemudian B 9 dikurangi 12 itu sama dengan negatif 3. Nah, ini hasilnya 2 pangkat 2 dipangkatkan A pangkat 2 dipangkatkan B pangkat negatif 3. Atau di sini 12 kurangi 9 itu kan sama dengan 3. Sebenarnya sama saja kalau kita mulai dari bawah. 12 kurangi 9, maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 6. Maaf, 2 pangkat 2 A pangkat 2 dibagi B pangkat 3. Ini dan ini itu adalah sama. Berikutnya adalah soal nomor 3. Kita uraikan dulu satu persatu. Kita buka kurungnya. Tapi terlebih dahulu kita lihat angkanya di sini ada 16. 16 itu kalau kita jadikan bilangan perpangkatan menjadi 2 pangkat 4. 9 kalau kita jadikan bilangan perpangkatan adalah 3 pangkat 2. Kalau 3 sudah sederhana. Kalau 64 menjadi 2 pangkat 6. Nah, kemudian baru kita buka kurungnya satu persatu. 2 pangkat 4 dipangkatkan 4 menjadi 2 pangkat 16. Kemudian A kuadrat dipangkatkan 4 menjadi A pangkat 8. B dipangkatkan 4 menjadi B pangkat 4 dikalikan
3 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 3 pangkat 6, pangkatnya dikalikan. A dipangkatkan 3 menjadi A pangkat 3. B pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi B pangkat 6. Nah, sekarang penyebutnya kita uraikan juga sama. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 4. A pangkat 2 dipangkatkan 2 menjadi A pangkat 4. B pangkat 2 dipangkatkan 2 menjadi B pangkat 4. Dikalikan 64 menjadi 2 pangkat 6. A pangkat 6 dan B pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, masing-masing pembilang dan penyebut kita sederhanakan dulu. 2 pangkat 16, ini 3. Berarti kita tulis saja karena bilangan pokoknya tidak sama. A pangkat 3, A pangkat 8, kita uraikan dengan A pangkat 3 yang bilangan pokoknya sama. Pangkatnya kita tambahkan menjadi 8 tambah 3, 11. Kita kalikan B pangkat 4 dikalikan B pangkat 6. Yaitu pangkatnya menjadi 4 tambah 6, 10. Dibagi, ini 3 pangkat 4, ini 2 pangkat 6. Kita tulis saja karena tidak sama. Dikalikan A pangkat 4 dikalikan A pangkat 6. Menjadi A pangkat bilangan pokoknya sama, 10. Dikalikan B pangkat 4 dikalikan B pangkat 2. Yaitu B pangkat 4 tambah 2, 6. Nah, baru kemudian kita lihat, kita sederhanakan lagi bilangan pokoknya yang sama. 2 ini sama dengan ini. Berarti 2 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 6 menjadi 2 pangkat 16, pangkatnya dikurangkan 10. Ini dengan ini. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 2. Pangkatnya dikurangkan karena pembagian. Kemudian A pangkat 11 dibagi A pangkat 10 menjadi A pangkat 1. Boleh ditulis, boleh tidak. Dikalikan B pangkat 10 dibagi B pangkat 6, yaitu B pangkat 4. Nah, ini hasil dari penyederhanaan ini untuk soal nomor 3. Untuk contoh soal yang keempat, nah di sini kita harus hati-hati kalau kita menjumpai bentuk soal seperti ini. Kalau kita akan menerapkan sifat-sifat yang ada pada bilangan perpangkatan, kita harus teliti terlebih dahulu soal yang akan kita uraikan menggunakan sifat tersebut. Sepintas soalnya hampir sama karena ini adalah bilangan perpangkatan dengan bilangan pokok sama. Tetapi kita melihat operasinya di sini menggunakan operasi penjumlahan, bukan perkalian. Maka kita tidak bisa menggunakan sifat yang ada pada bilangan perpangkatan. Tetapi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Kita anggap ini adalah sebuah variabel, seperti halnya variabel X. X ditambah X ditambah X, maka sama dengan 3X. Nah, kalau ini adalah variabel, ketiga variabelnya sama, maka kita bisa menguraikan ini ada 3. 3 kali 3 pangkat 4. Nah, karena 3 pangkat 4-nya ada 3. Sama dengan ini sudah menjadi bilangan perpangkatan dengan bilangan pokok sama perkalian, maka bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 1 ditambah 4 menjadi 3 pangkat 5, atau nilainya sama dengan 243. Demikian juga untuk soal nomor 2 sama. Di sini kamu lihat bahwa bilangan pokoknya sama, tetapi operasinya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi tidak bisa menggunakan sifat pada
bilangan perpangkatan. Tetapi bagaimana kalau pangkatnya berbeda? Kalau ini pangkatnya sama. Nah, kita samakan dulu pangkatnya dengan cara kita melihat pangkat yang terkecil, yaitu apa? Pangkatnya 3. Maka di sini bisa kita uraikan 2 pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Kita lihat kalau kita sederhanakan 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian untuk 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3. 1 tambah 3, 4. Dikurangi 2 pangkat 3. Nah, di sini kita lihat ini adalah variabelnya sudah sama. Maka bisa diuraikan 2 pangkat 2 adalah 4. 4 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan adalah 1. 4 ditambah 2 adalah 6 dikurangi 1, yaitu 5 kali 2 pangkat 3 atau sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, demikian juga untuk soal nomor C, itu kita uraikan menjadi, coba kita lihat di sini bilangannya sama, tapi dengan menggunakan operasi penjumlahan. Kita anggap ini adalah sebuah variabel. 3 ditambah 5 adalah 8 kali 2 pangkat 7 dibagi 4 itu bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka sama dengan 8 ini bisa dijadikan bilangan perpangkatan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 6. Nah, kalau seperti ini bisa kita uraikan semua bilangan pokoknya 2, sehingga bisa langsung kita uraikan pangkatnya itu kita jumlahkan 3 ditambah 7 karena dibagi 2 pangkat 6 dikurangi 6 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 7 10 dikurangi 6 4 atau sama dengan 16. Ini hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.